Ya, welcome, selamat datang di channel YouTube-nya Robby Kencana. Kali ini gue akan berbagi tips untuk memilih motor custom ataupun membeli motor custom yang sudah jadi. Ya, sebelum gue memulai, gue mau ngucapin thank you banget untuk Rudice atau Rudis, yaitu aparel. Thank you. Ini lucu banget sih gambarnya, lebih meriah. Juga untuk Om Rido itu pukul 9.11 untuk selimutnya. Akhirnya sofa gue tampilannya lebih bervariasi, jadi ruangan ini jadi makin nyaman untuk bersantai. Sekarang tuh banyak banget motor-motor custom yang beredar di jalanan. Jadi kalau gue lagi jalan tuh, kalau lagi malam hari ketika weekend tuh banyak banget motor-motor custom yang benar-benar beredar atau keluar lah istilahnya tuh di jalanan nih, banyak teman-teman nongkrong. Dari banyaknya itu sering banget gue lihat adalah, mungkin juga sering banget kita lihat adalah motor itu secara konsep itu sama persis. Baik itu dengan konsep bobber, tracker, scrambler, chopper, ataupun cafe racer. Ada juga yang dengan warna yang sama, konsep yang sama. Dan ternyata mulai setahun terakhir ini bisa dibilang, atau 2 tahun terakhir ini, banyak teman-teman ataupun bengkel-bengkel, baik itu bengkel ataupun showroom, mereka memproduksi motor custom secara massal dan mereka jual yang sudah jadi. Jadi buat teman-teman yang suka tuh dengan motor custom, udah nggak perlu lagi nunggu lama-lama. Lo tinggal datang, tinggal beli. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yang harus semua orang harus tahu, terutama teman-teman yang awam. Bahkan ya orang yang biasa bermain di motor custom pun terkadang masih bisa dibilang kurang waspada atau kurang pengecekan yang detail, akhirnya merasa sedikit dikecewa atau mengeluh lah gitu. Kok begini yang gue dapet, kok begini yang gue dapet. Gue akan ngasih tahu teman-teman untuk beberapa poin yang harus kalian ketahui. Untuk poin pertama itu, yang perlu lo harus tahu adalah pilihlah konsep atau tipe motor yang lo sukain atau lo seneng banget. Seperti misalkan tracker, scrambler, bobber, chopper, cafe racer, street cup, dan macam-macam lah. Itu yang harus kalian ketahui tuh. Kalian tuh pengennya apa sih? Jangan, kalau bisa jangan melihat, wah ini keren nih, asik. Ketika lo beli, ketika lo pakai, lo nggak nyaman. Dan akhirnya itu jadi sia-sia. Jadi harus memastikan dulu untuk memilih konsep motor itu seperti apa sih yang lu suka banget. Poin yang kedua adalah pastikan budget lu ada atau cukup. Jadi jangan sampai udah milih ya kan, ternyata budgetnya tidak ada. Jadi jangan dulu. Itu akan menyakiti diri Anda sendiri soalnya. Jadi kecewa kitanya. Jadi harus bersabar dulu kalau bagi yang budgetnya memang sekiranya belum ada atau belum cukup. Yang poin yang ketiga adalah pilihlah bengkel atau dealer ataupun apa namanya tadi, garage yang menjual motor-motor yang sudah jadi tuh. Menurut kalian tuh bisa dipercaya, terus secara brand juga bagus, atau lokasinya yang dekat sama rumah lo. Itu juga bisa menjadi satu pilihan buat kalian. Untuk poin yang keempat adalah kalian bisa langsung bertanya baik sosial media, baik WhatsApp ataupun di Instagram ataupun di komen-komen YouTube atau dan segala macam. Atau juga kalian bisa langsung datang ke lokasinya. Ada 2 hal ketika kalian bisa datang ataupun tidak. Untuk teman-teman yang bisa datang langsung ke lokasi, kalian bisa bertanya langsung ke adminnya atau ke ownernya ataupun ke bengkelnya mengenai kelengkapan motor ini, seperti surat-suratnya. Terus untuk detail dari desainnya sesuai nggak sih sama yang ada di sosial media gitu kan. Terus juga warnanya, warna motornya gitu, dan juga kelengkapan seperti part-partnya. Bahkan kalian juga bisa mencoba untuk test ride. Jadi biar kalian tahu, kalian dudukin, kalian coba test ride kalau diperbolehkan, ya itu akan lebih baik. Buat teman-teman yang nggak bisa datang ataupun karena jauh, jadi harus kalian suka, kalian pesan, kalian bayar, nanti akan dikirim. Itu bisa juga. Saran gue adalah bertanyalah ataupun telepon untuk detailnya seperti apa, biar kalian nggak kecewa. Misalkan seperti, ya baik lagi, kelengkapan surat, suara mesinnya, terus untuk detail catnya, part-partnya kira-kira seperti apa, gitu kan. Terus bisa juga nanya hal yang mungkin kalian nggak tahu nih. Apa yang kalian nggak tahu, lo bisa nanya langsung deh. Poin berikutnya adalah kalian juga bisa menanyakan untuk motor ini ada garansi nggak sih? Itu hal yang sering banget ditanyakan sama teman-teman ataupun sama customer. Dulu sering banget bertanya ke gue itu adalah contohnya seperti, ini ada garansi nggak sih? Kalaupun ada, berapa lama? Seperti misalkan
garansi catnya, mesinnya kalau mesinnya dari kalau kita beli jadi ya, terus juga part-partnya kalau misalkan tiba-tiba lampu, sen, soplen ada yang kelistrikan ada mati, itu seperti apa sih? Nah itu kalian perlu bertanya. Jangan iya begitu nanti sudah sampai rumah kalian komplain. Ya berarti itu salah kalian sendiri. Saran gue adalah ya diperjelas untuk bertanya untuk hal-hal seperti itu. Poin berikutnya adalah apakah motor ini bisa buat investasi nggak sih? Itu baik lagi tergantung dengan pilihan kalian sendiri. Ketika motor ini sudah jadi, pada umumnya sebenarnya adalah motor yang memang umum yang dipakai, yang dijadikan untuk motor custom dan itu untuk dijual. Tapi kalau menurut kalian bahwa wah motor ini ternyata bisa untuk investasi nih di kemudian hari, mungkin dikarenakan brand sebuah bengkelnya atau dealernya yang terpercaya, atau memang basic mesinnya ini adalah wah ini kayaknya suatu saat bisa jadi investasi nih. Yes, monggo aja, silakan. Itu pilihannya ada di kalian sendiri. Ya untuk poin berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah cc motor. Kadang orang merasa bahwa ketika sudah mengeluarkan budget untuk membeli motor yang sudah jadi, kalian berekspektasi yang terlalu tinggi bahwa cc motor juga gede. Jangan, berarti apa yang udah kalian bayar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian beli, ya itulah yang disediakan. Makanya tadi gue bilang adalah perlunya bertanya lebih detail. Jadi jangan terlalu berekspektasi dengan terlalu tinggi bahwa gue pengen cc gini, itu beda. Itu bukan beli motor jadi, tapi lu nge-custom. Kecuali kalau lu beli motor custom yang temen lu pakai ataupun ada orang jual yang bekas lah istilahnya, lu beli, itu beda. Itu yang perlu kalian ketahui. Untuk poin berikutnya adalah yang perlu kalian tanya menurut gua adalah motor ini kira-kira kalau setelah kalian pakai harus diservis kemana sih? Apakah harus ke bengkelnya atau ke dealer tempat kalian beli atau bisa ke bengkel umum? Nah itu masih beberapa teman-teman masih banyak yang worry dengan hal seperti itu karena mereka pikir bahwa motor custom itu untuk penanganannya agak lebih sulit dengan motor standar. Sebenarnya sama aja. Itu juga perlu kalian bertanya ke bengkel ataupun ke dealernya. Biar kalian juga jelas, kalian paham, biar tidak menyesal di kemudian hari gitu. Apa yang kalian bayar, itulah yang kalian dapat. Worth it nggak sih? Ya pilihannya ada di kalian sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang awam, ya harus tahu dulu nih gitu. Jangan ngerasa bahwa gue bayar sekian, kok gue dapat kok gini. Iya, baik lagi ya, gue nggak bisa bilang itu wajar atau enggak ya. Jadi cuma kalian lah yang bisa menentukan bahwa worth it atau enggak yang kalian bayar. Kalau worth it ya udah, kalau enggak ya kalian pikirkan sendiri sebelum membeli itu. Itu yang paling penting. Biar kenapa? Biar kalian tidak merasa kecewa dan kalian juga merasa senang apa yang udah kalian beli. Sama ini kalian pengen motor custom, ketika ada rezeki kalian beli, ya biar kalian gak kecewa aja dan kalian happy dengan menggunakan motor custom itu. Itulah beberapa poin yang memang perlu lu semua tahu tentang membeli motor custom yang sudah jadi. Ini juga ada nih keuntungan dan kerugiannya membeli motor custom yang udah jadi. Gua akan kasih tahu dulu untuk kerugian kalau lu membeli motor custom yang sudah jadi. Kenapa gue bilang rugi? Ya lu rugi beli motor custom udah jadi. Mau tahu? Nih gue kasih tahu. Kerugiannya adalah motor itu nggak bisa sesuai keinginan lu. Lu pengen yang begini konsepnya, lu pengen yang pakai partnya yang begini, itu nggak bisa. Karena memang mereka jual ya seperti itu. Itu salah satu kerugiannya buat diri lu. Tapi balik lagi emang budget kan? Ya sudah. Yang kedua kerugiannya adalah kalau menurut gue, lu tidak bisa menikmati proses pengerjaannya. Karena instan, ya kan? Jadi lo tidak bisa menikmati prosesnya tuh. Deg-degannya, serunya gimana, ya kan? Begitu ditagih pembayaran, pusing kepala, ya kan? Nah, itu menurut gue rugi. Kerugian berikutnya adalah untuk basic motornya, ya tergantung apa yang disediakan oleh si bengkel atau si showroom sendiri. Lu nggak bisa memilih cc yang besar, memang dia menyediakan cc-nya yang kecil atau memang cc-nya segitu. Walaupun lu ada budget pun ya karena lu beli jadi, ya lu nggak bisa, bisa nggak gue dengan konsep yang lu bikin, gue minta cc yang gede, ya nggak bisa karena itu jatuh lu custom ulang, custom dari nol gitu, bukan beli jadi. Itu menurut gue adalah salah satu kerugiannya. Dari kerugian semua ini adalah baik lagi adalah sesuai dengan karakter, sesuai dengan keinginan lu, sesuaikan dengan juga budget lu. Itu dia. Nah ini keuntungannya kalau lu beli jadi sebuah motor custom. Pertama, lu hanya tinggal pilih, motor itu sudah ada. Lu tinggal pilih lu mau apa.
Artinya ketika lu memilih sebuah bengkel ataupun lu memilih garage ataupun dealer yang menyediakan motor custom itu, lu tinggal pilih. Gue suka yang ini, warna yang ini, konsep yang ini. Ya memang mereka sedang ibaratnya ready stock lah, lu tinggal beli. Budget juga jauh lebih murah dibanding lu harus custom dari nol. Untuk waktu apalagi, waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Lu tinggal jadi, sama aja kayak lu datang ke dealer, motor-motor baru lagi keluar, lu datang, gue pengen beli motor Matic ini, spot ini, segala macam, blak, duit ada, tinggal bayar, bawa pulang, selesai. Itulah keuntungannya, lu tinggal pakai. Lebih praktis banget. Dan poin berikutnya keuntungannya adalah ketika lu membeli motor itu, lu juga ada prestis tersendiri, kesenangan sendiri bahwa wow, gue beli di bengkel yang sudah terkenal, gue beli di garage atau showroom yang sudah ada namanya gitu kan. Menurut gue itu adalah kebanggaan tersendiri lah buat orang-orang memang senang dengan hal-hal seperti itu. So itulah yang menurut gue yang perlu lo ketahuin kalau lo mau beli motor custom yang sudah jadi. Dari tips yang udah gue kasih udah, dari kerugiannya udah, keuntungan juga udah. Semua tergantung dari pilihan kalian. Kalian mau pilih yang mana? Tinggal kalian pilih sendiri, kalian pikirkan. Ya, itulah beberapa tips dari gue ya. Kalau kalian mau beli motor yang sudah jadi, atau motor custom yang sudah jadi, udah gue kasih tahu kan? Itu kalau menurut gue, saran dari gue loh. Itu juga ada keuntungannya, dan juga ada kerugiannya. Ya tinggal kalian pikirkan, tinggal kalian memilih mau seperti apa. Mungkin ada yang mau berdiskusi dulu dengan Menteri Keuangan alias dengan bininya ataupun pacarnya, silahkan. Jangan coba untuk berdiskusi dengan bini orang karena kalian akan digebukin nanti. Ya itulah video gue mengenai beberapa tadi yang sudah gue bilang. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur kalian. Silahkan komen di bawah. Mungkin ada hal-hal yang kurang gue sampaikan atau kurang beberapa poin keuntungan atau kerugian yang memang gue sampaikan, silahkan. Atau kalian juga ada ide untuk kira-kira next video gue akan bikin apa, biar kita sama-sama untuk sharing. Jangan lupa untuk subscribe video channel YouTube gue, like juga, komen sudah pasti, dan juga jangan lupa follow Instagram gue, Robby_Kencana. Untuk t-shirt dan selimutnya gue juga akan kasih Instagramnya nanti ada di bawah. Ya udah, cuma itu aja. Sampai ketemu. Semoga video gue ini bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.